Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kevin Immanuel Saputra Purba. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Telkom pada Prodi Teknik Elektro. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai latihan soal mengenai hukum Gauss, di mana terdapat dua soal yang akan saya bahas. Simak videonya ya. Baik, pada soal yang pertama, diberikan 4 buah muatan titik terletak pada keempat sudut bujur sangkar dengan panjang sisi R seperti gambar di samping. Jadi di sini bisa kita lihat terdapat 4 muatan, yaitu muatan A, B, C, dan D dengan jarak sepanjang R. Kemudian kita akan menggunakan nilai K sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Nm kuadrat per kolom kuadrat. Di mana nanti akan kita mencari ada 4 pertanyaan, di mana di sini kita diberi kebebasan untuk menentukan muatan dari tiap-tiap titik. Nah, jadi di sini supaya kita melakukan perhitungannya sederhana nantinya, saya di sini akan menggunakan nilai muatannya adalah seperti pada gambar ini, di mana pada muatan A akan saya buat positif 1 mikrokolom, pada B, titik B positif 1 mikrokolom, muatan C negatif 1 mikrokolom, dan muatan D negatif 1 mikrokolom. Ataupun nanti ini bisa kita ubah ke dalam kolom menjadi 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, tapi ketika dia bernilai negatif, kita tinggal bisa kita ubah lagi, tapi kita tambahin negatif di depannya, negatif 10 pangkat minus 6 kolom. Nah, jadi kita bisa mendapatkan gambar barunya seperti gambar yang ini. Nah, juga di sini saya menggunakan jaraknya itu atau R-nya itu sepanjang 10 cm atau dapat kita ubah ke dalam meter menjadi 0,1 meter. Sehingga gambar yang terbaru ini lah yang akan kita gunakan pada menjawab soal-soal berikutnya. Soal yang pertama, yang A, kita akan menentukan besar dan arah medan listrik di titik P. Nah, jadi acuan kita di sini adalah titik P yang ini. Nah, jadi langkah pertama yang akan kita tentukan adalah mencari jarak dari tiap muatan ke titik P. Jadi kita akan mencari jarak dari A ke P, B ke P, C ke P, ataupun D ke P. Nah, di sini dapat kita lihat langsung nilai jarak dari titik A ke titik P adalah 0,1 ditambah 0,1 meter atau setelah dijumlahkan menjadi 0,2 meter. Itu penjumlahan dari titik A ke titik B dan penjumlahan dari titik B ke titik P. Kemudian untuk jarak dari B adalah 0,1 meter, di sini dapat kita lihat. Tetapi berbeda dengan DC. Kenapa? Karena di sini kita akan menggunakan trigonometri, yaitu kita memberikan garis bantu di sini. Untuk alasnya dan sisi tegaknya. Nah, jadi untuk mencari nilai C ke P, kita bisa menggunakan sisi miringnya, yaitu sisi miring kuadrat sama dengan tegak kuadrat ditambah alas kuadrat. Nah, jadi di sini kita bisa mendapatkan hasilnya menjadi 0,1 akar 2 meter. Kenapa? Karena di sini 0,1, di sini juga 0,1. Sehingga hasilnya ini adalah dari 0,1 kuadrat ditambah 0,1 kuadrat atau sama dengan 0,1 akar 2 meter. Kemudian untuk titik D juga seperti itu. Kita menggunakan trigonometri untuk mencari jaraknya, di mana sisi tegaknya adalah 0,1 meter, tetapi alasnya itu adalah 0,2 meter. Sehingga untuk sisi miringnya adalah akar tegak kuadrat 0,1 kuadrat ditambah alas kuadrat 0,2 kuadrat. Sehingga hasilnya adalah 0,1 akar 5 meter. Nah, dari sini kita sudah mendapatkan jarak tiap-tiap muatan ke titik P. Jadi kita bisa menghitung besar medannya menggunakan rumus E sama dengan K dikali Q per D kuadrat. D di sini adalah jaraknya tadi. Jadi kita bisa langsung masukin nilainya ke masing-masing dari nilai masing-masing muatan itu dan juga jaraknya ke rumus. Sehingga di sini dapat kita lihat bahwa besar medan pada titik A adalah 225.000 Newton per kolom. Nah, karena hasilnya positif, dia akan menjauhi A atau bergerak ke kanan. Atau dapat kita gambarkan dari titik P ini dia akan bergerak ke kanan akibat dari si A. Nah, sedangkan dari muatan B juga, dia juga bernilai positif 900.000 Newton per kolom. Maka dia akan menjauhi si B juga, yaitu bergerak ke kanan. Kanan ini adalah B. Tetapi di sini kan nilai C dan D kita berikan tadi muatannya adalah negatif 1 mikrokolom. Nah, jadi hasilnya itu besar medannya kan negatif. Nah, di sini ada sedikit kesalahan. Di sini ada negatif, sehingga hasilnya negatif. Ini juga negatif. Maka hasilnya juga negatif. Nah, karena hasilnya tadi muatan dari titik C itu adalah negatif 1 mikrokolom, maka diubah ke kolom negatif 1 10 pangkat minus 6 kolom.
Maka setelah kita lakukan operasi matematikanya, hasilnya adalah negatif 450.000 Newton per kolom. Nah, karena hasilnya negatif, dia akan menarik si titik P. Sehingga karena akibat tarikan itu, titik P akan menuju titik C, yaitu menuju ke kiri bawahnya. Ini akibat si C. Kemudian, untuk titik D, dia juga bernilai negatif, yaitu negatif 180.000 Newton per kolom. Sehingga titik P juga akan ditarik ke titik D. Atau dapat dikatakan titik P akan menuju titik D. Itu ke sini. Atau dia arahnya ke kiri bawah. Itulah ke D. Kemudian, setelah kita menentukan dari nilai medan dari masing-masing muatan, kita akan menentukan menghitung komponen horizontal dan vertikalnya. Atau menghitung secara sumbu X dan secara sumbu Y. Nah, di sini dapat kita lihat pada gambar tadi bahwa arahnya itu ke kanan, ada A ke kanan, ada B juga ke kanan, kemudian ada ke kiri bawah, ini C, dan di sini juga D. Di sini dapat kita lihat bahwa pada komponen horizontal, keempat titik itu bekerja. Titik A, titik B, titik C, dan titik D itu bekerja. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa titik A itu 225.000, titik B-nya 900.000, tetapi pada C dia terdapat sudut yaitu terbentuk sudut 45 derajat. Di mana itu terjadi karena jarak apabila kita berikan garis bantu tadi, seperti yang di awal tadi. Nah, di sini kan sisi tegak dan sisi datarnya sama, yaitu sama-sama 0,1. Kita ketahui bahwa sudut istimewa 45 derajat itu, sisi tegak dan sisi alasnya itu adalah nilainya adalah 1. Sehingga karena alasnya itu dan tegaknya itu adalah sama, kita bisa dapatkan bahwa sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Sehingga di sini kita bisa kalikan, sehingga hasilnya adalah negatif 318.150. Begitu juga dengan D, di mana dari D ini dia terbentuk sudut juga di sini. Tapi kita tidak mengetahui sudutnya berapa, sehingga kita bisa menggunakan di sini adalah alfa. Jadi cos alfa adalah samping per miring. Sampingnya 0,2, jarak ini ke sini 0,2, dan miringnya tadi kita dapatkan menggunakan aturan trigonometri, sehingga nilai dari cos alfa ini adalah 0,894. Sehingga apabila kita kalikan hasilnya adalah negatif 160.920. Sehingga total dari seluruh komponen yang bekerja pada horizontal atau pada bidang sumbu X, ketika kita jumlahkan hasilnya adalah 645.930 Newton per kolom. Nah, karena hasilnya bernilai positif, maka dia akan bergerak ke kanan. Itulah yang kita dapatkan berdasarkan sumbu X. Kemudian, kita akan menghitung komponen secara vertikal atau berdasarkan sumbu Y. Nah, pada sumbu Y, di sini dapat kita lihat titik A atau muatan A dan B itu tidak bekerja. Kenapa? Karena A dan B tidak memiliki dorongan ataupun tarikan terhadap sumbu Y. Yang ada itu adalah pada titik C dan titik D, di mana titik D itu menarik ke bawah dan titik C juga menarik ke bawah. Sehingga di sini kita akan menuliskan bahwa komponen pada A itu bernilai 0 dan pada B juga bernilai 0. Tetapi pada C dia memiliki nilai yaitu negatif EC dikali sin 45 derajat. Sehingga kita mendapatkan hasilnya adalah negatif 318.150. Begitu juga dengan D, di mana dia tadi kita tidak mengetahui sudutnya, sehingga kita bisa sin alfa saja, di mana sinnya adalah depan per miringnya. Depan per miringnya adalah 1 per akar 5, sehingga hasilnya adalah negatif 80.460 Newton per kolom. Nah, sehingga apabila kita jumlahkan keseluruhan komponen yang bekerja pada sumbu Y, kita akan mendapatkan nilainya negatif 398.610 Newton per kolom. Karena di sini tandanya bernilai negatif, maka dia akan bergerak ke bawah, gitu. Sehingga ketika di sini karena diminta adalah besarnya, maka besar medan totalnya itu adalah akar dari besar medan total bekerja pada sumbu X dikuadratkan ditambah yang besar medan total yang bekerja pada sumbu Y kuadrat. Sehingga total dari keseluruhan kurang lebih besar medannya adalah 759.022 Newton per kolom. Nah, jadi kesimpulan yang kita dapatkan adalah besar medan listrik di titik P adalah 7,59 dikali 10 pangkat 5 Newton per kolom dan arahnya adalah ke kanan bawah dengan besar sudutnya adalah negatif 31,6 terhadap sumbu X. Nah, berikutnya kita akan membahas mengenai soal yang B, di mana kita diminta untuk mencari besar dan arah gaya kolom di titik C. Pertama sekali, kita secara logika kita bisa melihat dari gambar ini, di mana kita melihat bahwa arah gayanya karena QC bernilai negatif atau muatan pada C itu adalah negatif,
maka dapat kita lihat ketika A bermuatan positif, dia akan menarik. Dia akan menarik, maka arahnya ke sini, ke kiri atas, ke A. Kemudian pada B juga kita lihat dia bernilai positif, maka dia akan juga menarik. Arahnya akan ke atas. Ini B. Tetapi pada D, dia bernilai negatif 1. Karena sesama negatif, dia akan menolak. Yaitu dia bukan bergerak ke kiri, tapi bergerak ke kanan. Dia akan menolak dari titik D. Ini D. Nah, kemudian sama seperti soal kita yang sebelumnya, di mana kita mencari besar medannya, tapi di sini kita mencari besar gaya masing-masingnya, yaitu menggunakan rumus F sama dengan K dikali Q kuadrat per R kuadrat. Sehingga di sini kita bisa masukin nilainya. Untuk B, muatannya adalah tadi positif 1 mikrokolom atau 10 pangkat minus 6 kolom. Kita kuadratkan dengan jaraknya 0,1, hasilnya ada 0,9 Newton, yaitu bergerak ke atas untuk titik B. Untuk titik D, dia akan bernilai 0,9 Newton bergerak ke kanan. Untuk titik A, dia bernilai 0,45 Newton bergerak ke kiri atas. Nah, setelah kita menentukan nilai dari besar gaya masing-masing dari tiap-tiap muatan, kita akan menentukan resultannya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di mana pada sumbu X ini dapat kita lihat resultan gayanya itu adalah 0,9 dikurang 0,318. Nah, datangnya ini dari mana? Karena yang bekerja pada sumbu X itu kan kalau nggak ke kanan, dia ke kiri. Bisa kita lihat yang bekerja ke kanan tadi itu adalah dari titik D. Dari titik D dia bekerja ke kanan. Nah, di sini kita lihat bahwa titik A dia memiliki arah dia terhadap sumbu X dan sumbu Y itu bekerja. Kenapa? Karena dia arahnya seperti ini. Jadi dia ada ke atas dan ada ke kiri. Sehingga pada titik A kita akan menguraikan gayanya. Yaitu yang pertama A terhadap sumbu X yaitu 0,45 per akar 2. Sehingga hasilnya kurang lebih 0,318 Newton. Itulah gaya yang bekerja pada sumbu X A terhadap sumbu X. Yaitu karena nilainya adalah 0,318, dia akan bergerak ke kiri. Kemudian pada sumbu Y, dia bernilai juga 0,318, yaitu bergerak ke atas. Dapat kita lihat juga seperti pada gambarnya tadi, dia pada titik A, dia akan bergerak seperti ini, yaitu ke kiri dan ke atas. Nah, jadi kita sudah melihat bahwa pada A itu dia memiliki gaya terhadap sumbu X, yaitu dia bergerak ke kiri. Sehingga resultan gayanya itu kita akan mengurangi nilai dari yang kanan dikurang kiri, 0,9 dikurang 0,318, hasilnya adalah 0,582 Newton ke kanan. Kenapa ke kanan? Karena dia bernilai positif, gitu. Nah, di sini kenapa di sini bernilai negatif? Sebenarnya ini adalah penjumlahan, tetapi karena nilai dari 0,318 ini adalah negatif, maka dia akan bergerak ke kiri. Nah, kemudian pada sumbu Y, dia dijumlahkan. Kenapa dijumlahkan? Karena apabila kita lihat pada gambarnya, di mana di sini yang bergerak ke atas itu adalah CB, kemudian juga CA-nya, kemudian juga pada CA dia akan bergerak ke atas juga, sehingga terdapat dua muatan yang bergerak ke atas atau menarik sumbu C atau menarik muatan C tadi, sehingga kita jumlahkan 0,9 ditambah 0,318, sehingga totalnya adalah 0,218 Newton ke atas. Nah, di sini kita akan menentukan besar gaya totalnya, yaitu akar dari gaya terhadap sumbu X dikuadratkan dan sumbu Y kuadrat. Sehingga hasilnya pada gaya totalnya itu kurang lebih adalah 1,35 Newton. Kemudian untuk arah gayanya, kita bisa mencari tetanya, yaitu arkus tangan dari 1,218 per 0,582, sehingga tetanya kurang lebih 64 derajat. Ataupun dapat kita lihat di sini bahwa dia bergerak ke arahnya itu ke kanan atas kurang lebih 64 derajat terhadap sumbu X. Kemudian soal selanjutnya yaitu kita diminta untuk mencari besar usaha yang diperlukan untuk meletakkan muatan Q sama dengan 1 mikrokolom dari jarak di tak berhingga ke titik P. Di mana karena dia memiliki jarak tak berhingga, maka rumus potensial di titik P-nya adalah V sama dengan K dikali Q per R, atau total dari Q per R dari seluruh muatannya. Sehingga di sini dapat kita masukin ke rumusnya, V sama dengan K dikali Q per 2 akar 2R tambah Q per R dikurang Q per R dikurang Q per akar 5R. Kenapa demikian?
Karena kita lihat tadi bahwa muatan kita di titik A adalah positif 1, di B positif 1, dan di C dan di D adalah negatif 1. Sehingga dia bernilai negatif dan negatif. Nah, kemudian ini ada sedikit kekurangan tutup kurungnya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa ini dapat kita eliminasi karena dia bernilai sama dan juga dikurang kita bisa eliminasi. Dan kita bisa mendapatkan hasilnya adalah K dalam kurung Q per akar 2R dikurang Q per akar 5R. Ataupun karena nilai K, Q, dan R-nya sama, yaitu K-nya tadi 9 kali 10 pangkat 9, Q-nya 10 pangkat negatif 6, dan R-nya adalah 0,1 meter, kita bisa keluarkan nilai K, Q, dan R-nya. Sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan kita lakukan operasi matematikanya, sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari beda potensialnya adalah 23.400 volt. Itu nilai beda potensialnya. Sedangkan kita diminta untuk menghitung besar usahanya. Nah, di sini rumus untuk menghitung usaha adalah W sama dengan Q per F atau muatan dikali dengan beda potensialnya tadi. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa nilai muatannya yaitu 10 pangkat negatif 6 karena dibilang tadi itu sama dengan 1 mikrokolom atau sama dengan 10 pangkat negatif 6 kolom. Nah, dikali dengan beda potensialnya tadi kita dapatkan 23.400. Sehingga kita bisa mengalikannya langsung, hasilnya menjadi 0,0234 Joule atau juga sama dengan 2,34 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Nah, kemudian soal yang D adalah energi potensial yang dimiliki muatan Q sama dengan 1 mikrokolom setelah berhasil diletakkan di titik P. Nah, sebenarnya soal D ini adalah lanjutan dari pertanyaan yang C tadi, di mana kita sudah berhasil menentukan besar usaha yang diperlukan muatan 1 mikrokolom pada jarak tak terhingga ke titik P. Kemudian kita diminta untuk energi potensial yang dimiliki muatan 1 mikrokolom setelah berhasil diletakkan di titik P. Nah, energi potensialnya itu sama dengan nilai dari usahanya tadi, yaitu 2,34 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Sehingga langsung kita bisa ambil kesimpulan bahwa potensial listriknya tadi sama dengan nilai W-nya. Nilai W-nya tadi adalah 2,34, sehingga kita bisa langsung mendapatkan hasilnya U sama dengan atau energi potensial listrik sama dengan 2,34 dikali 10 pangkat minus 2 Joule. Baik, untuk soal berikutnya, soal nomor 2, di mana diberikan soal kulit bola dengan jari-jari 3 meter yang berpusat di titik asal 0,0 memiliki muatan seragam dengan densitas permukaan sama dengan 3 Newton kolom per meter kuadrat. Suatu muatan titik Q sama dengan 250 Newton kolom terletak pada sumbu Y di 2 meter. Di Y sama dengan 2 meter. Tentukan. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa yang dimaksud dengan suatu muatan titik itu adalah yang ini. Jadi inilah yang merupakan yang Q-nya adalah 250 Newton kolom. Nah, terletak di sumbu Y di 2, M. Atau dapat kita lihat di sini bahwa titiknya itu di 0,2 gitu. Jadi di sini kita ketahui bahwa titik R atau jari-jarinya 3 meter dari bola ini, dan kemudian juga untuk densitas permukaannya adalah 3 Newton kolom per meter kuadrat, atau dapat kita ubah ke dalam kolom, dia menjadi 3 kali 10 pangkat negatif 9 kolom. Kemudian untuk Q atau muatannya si titiknya tadi itu adalah 250 Newton kolom, atau dapat kita ubah ke kolom menjadi 2,5 kali 10 pangkat minus 7 kolom, yang dimana posisi muatannya ada di 0,2 atau ketika X sama dengan 0 dan Y sama dengan 2. Kemudian di sini kita dapat menentukan nilai Q-nya adalah dengan mencari dengan menggunakan rumus Q sama dengan densitas permukaan dikali luas permukaannya, di mana luas permukaan dari bola itu sendiri adalah 4V R kuadrat. Nah, di sini kita masukin nilainya saja, sehingga di sini kita sudah mendapatkan nilai dari Q atau muatan dari bola ini adalah 3,39 dikali 10 negatif 7 kolom, di mana nanti muatan ini akan kita gunakan untuk pertanyaan A dan B. Baik, kita langsung aja ke pertanyaan yang A-nya adalah di mana kita diminta untuk mencari besar dan arah medan listrik pada sumbu X di X sama dengan 2 meter. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar ini, yang dimaksud adalah pada titik ini, itu pada titik 2 meter. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa posisinya itu berada di titik 2,0 atau X sama dengan 2 dan Y sama dengan 0 pada titiknya ini. Nah, kemudian kita bisa pertama sekali kita tinjau dari bolanya berdasarkan bola, di mana kita lihat bahwa jari-jarinya ini 2 itu lebih kecil daripada bolanya.
sehingga dapat kita katakan bahwa medan listrik ini berada di dalam bolanya. Nah, karena dia berada di dalam bola, maka E itu sama dengan 0. Nah, ketika sama dengan 0, maka tidak ada energi yang bekerja di dalam atau medan listrik yang bekerja di dalam bola ini. Karena dia jari-jarinya itu lebih kecil daripada jari-jari bolanya. Kemudian kita tinjau dari muatan titik, yaitu jarak dari ke ini 2,0. Jarak 2,0. Jadi dari muatan yang tadinya nilainya ini adalah 0,2 ke titik yang ini, yaitu titik 2,0. Nah, yaitu kalau di sini kita akan menentukan jaraknya itu ke sini, kita bisa menggunakan trigonometri. Itu sisi tegak dan sisi alasnya. Di mana tegaknya ini adalah 2 dan alasnya ada 2. Maka nilai dari sisi miringnya adalah 2 akar 2. Sehingga kita dapatkan jari-jarinya 2 akar 2 dalam satuan meter. Nah, kemudian kita langsung masukin ke rumus E sama dengan K dikali Q per R kuadrat, di mana K-nya adalah tetapan 9 kali 10 pangkat 9, dan nilai Q-nya adalah yang kita dapatkan di awal tadi, yaitu 2,5 kali 10 pangkat minus 7, dan untuk jari-jarinya itu setelah dikuadratkan adalah 8. Sehingga kita bisa mendapatkan muatannya itu kurang lebih 281 Newton per kolom. Dan untuk arahnya, di sini kita bisa melihat saja berdasarkan gambar, kita bisa menentukan arahnya. Itu dari mana? Karena dia muatan jaraknya itu bernilai sama, di sini dapat kita lihat bahwa dia bergerak ke kanan itu sebanyak 2 kali. Ke kanan itu dia 2, dan ke bawah juga 2. Artinya dia seimbang. Apabila dibentuk sudut, maka dia membentuk sudut 45 derajat. Sehingga di sini itu terbentuklah sudut 45 derajat. Nah, jadi dari titik muatannya tadi itu ke titik X sama dengan 2, dia akan menuju kanan bawah, yaitu pada sudut 45 derajat pada sumbu X. Kemudian untuk soal yang B, berbedanya itu diminta di sini untuk mencari besar dan arah medan listrik pada sumbu X di X sama dengan 4. Nah, berbeda dengan soal kita sebelumnya, di mana pada soal kita sebelumnya titiknya itu berada di 2,0, tapi sekarang di 4,0. Nah, di sini kita pertama sekali tinjau lagi dari bolanya. Nah, berdasarkan kita lihat dari bola, jari-jari medan listrik pada sumbu X-nya itu lebih besar daripada jari-jari bolanya. Atau dapat dikatakan dia berada di luar bola tersebut. Sehingga memiliki muatan yaitu 9 dikali 10 pangkat 9 dikali 3,39 kali 10 pangkat minus 7 per 16. Atau kurang lebih energinya itu 191 Newton per kolom. Nah, karena dia bernilai positif, maka dia bergerak ke kanan. Jadi dari muatannya ini, dia bergerak ke kanan. Kemudian apabila kita tinjau dari muatan titik, yaitu dari jarak ke 4,0, dari titik 0,2 ke 4,0, kita menggunakan trigonometri lagi. Jadi kita dapatkanlah R-nya itu adalah akar 20, sehingga di sini nilai dari muatannya itu adalah 112,5 Newton per kolom, kurang lebih. Nah, itu untuk besar medannya. Kemudian untuk arahnya itu sendiri, kita bisa pertama sekali tinjau berdasarkan sisi horizontal atau secara sumbu X, di mana nilainya adalah 100,5 Newton per kolom, dan pada sumbu Y nilainya adalah kurang lebih negatif 50,2 Newton per kolom. Nah, karena dia bernilai positif untuk sumbu X, maka dia bergerak ke kanan juga. Terhadap sumbu Y, dia bernegatif, maka dia bergerak ke bawah. Sehingga untuk totalnya di sumbu X itu dijumlahkan. Karena tadi pada tinjau dari bolanya, dia memiliki besar medan, dia memiliki medannya ke kanan, yaitu positif. Jadi kita tambahkan 100,5 ditambah 191, hasilnya ada 291,5 Newton per kolom. Kemudian untuk sumbu Y-nya negatif 50,2. Sehingga untuk totalnya, kita mendapatkanlah totalnya itu adalah kurang lebih 296 Newton per kolom. Jadi inilah merupakan besar medan listrik yang bekerja pada sumbu X di X sama dengan 4 atau pada koordinat 4,0. Kemudian untuk arahnya sendiri, itu kita bisa melihat dari sudutnya yang terbentuk, yaitu dari arkus tangan 50,2 per 291,5. Maka dia kurang lebih 10 derajat. Atau dapat kita lihat di sini, secara penggunaan kalimatnya dia menuju kanan bawah atau 10 derajat dari sumbu X. Jadi dapat dikatakan apabila dari sumbu X dia akan bergerak ke sini sejauh 10 derajat. Sebesar 10 derajat. Baik, dengan demikian penjelasan dari saya mengenai dua latihan soal yang sudah saya kerjakan. Cukup sekian. Semoga video pembelajaran yang sudah saya berikan ini menjadi bermanfaat bagi teman-teman yang menonton.
Terima kasih, akhir kata dari saya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan penjelasan yang saya berikan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.